seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Yesus Tuhan, urapilah kami, penuhilah kami dengan Roh-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Oh, Roh Kudus-Mu yang kurindukan, memenuhi hidupku Tuhan. Yesus Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus sebelum Kau mengawali hari ini Tuhan, urapi kami dengan Roh
Kudus-Mu Tuhan, penuhi hati kami Tuhan. Lawat kami Tuhan, itu yang kami rindukan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, kita boleh merasakan kasih Tuhan, anugerah yang luar biasa, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Hari saya ajak Bapak Ibu untuk boleh membuka Alkitabnya dalam 2 Tawari pasal yang ke-14. 2 Tawari pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-4. Baik, saya akan bacakan. Bapak Ibu bisa memperhatikan dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sesuatu yang menarik ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Ada satu pribadi yang namanya Asa, gitu ya, seorang raja. Dikatakan di dalam ayat yang kedua bahwa Asa adalah pribadi yang baik. Tidak hanya itu, kalau saudara benar-benar memperhatikan dalam kalimat yang tertulis dalam ayat 2 ini, Asa melakukan yang baik dan benar. Sesuatu yang menarik dan menjadi satu perhatian saya ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ada satu pribadi yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Sempat saya merenungkan hal ini, dan kenapa? Karena untuk menjadi baik itu relatif ya. Kalau kita menjadi atau mempunyai keinginan orang yang baik gitu ya di sepanjang perjalanan hidup kita, saya yakin semua orang menginginkan itu, menjadi pribadi yang baik. Tetapi menjadi pribadi yang baik di mata Tuhan itu sesuatu yang sulit gitu ya bagi kita. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam daging ini ya.
Mungkin kalau kita baik di depan orang, mungkin bisa. Tapi belum tentu dalam hati kita itu sama dengan yang di gitu ya. Artinya bahwa kita mungkin bisa baik di depan orang, tapi belum tentu kebaikan kita ini adalah kebaikan yang sebenarnya. Tetapi kalau Alkitab mencatat khususnya untuk Asa, seorang raja menjadi pribadi yang baik dan benar di mata Tuhan. Dia melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Maka boleh dikata ketika saya merenungkan ini, Asa ini adalah pribadi yang luar biasa, saudara. Mungkin kita tidak bisa seperti Asa. Tapi paling tidak kita diberitahu firman Tuhan, ada di muka bumi ini manusia yang bisa melakukan yang baik plus benar di mata Tuhan. Nah, ini dicatat dan ini ditunjukkan kepada kita, umat Tuhan, untuk kita boleh merenungkannya. Artinya bisa kita menjadi pribadi yang bisa melakukan yang baik dan benar. Tentunya tidak menggunakan kekuatan daging kita. Tentunya ada peranan Roh Kudus, ada peranan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kita mampu melakukan sesuatu yang baik dan benar di mata Tuhan. Yang kedua, ternyata kita bisa mengetahui bahwa Asa ini tidak hanya melakukan yang baik dan benar, tetapi dia memberikan contoh. Apa saja yang dia lakukan yang baik dan benar itu? Apa saja yang dia kerjakan yang masuk kriteria baik dan benar itu di mata Tuhan? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan keempat dikatakan, ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ini adalah suatu tindakan bukti nyata bahwa dia tidak hanya sekedar ngomong, sekedar punya predikat sebagai pribadi yang baik dan melakukan yang benar, tapi benar-benar ada buktinya. Dia benar-benar fokus siapa yang menjadi harapannya, pengharapannya. Siapa yang menjadi andalannya, siapa yang dia sembah, siapa yang dia ikuti, hanya Tuhan. Terbukti bahwa dia tidak mau ada berhala-berhala dalam kehidupannya. Tidak cukup sampai di situ saja. Kalau saudara boleh meneliti dan mulai merenungkan ayat yang keempat, hal ini tidak hanya berlaku pada diri pribadi Asa saja, tetapi sebagai raja, Asa memberikan contoh. Ayat yang keempat dikatakan, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Artinya bahwa Asa ini tidak sedang memberikan suatu komitmen dalam kehidupan dia secara pribadi, tetapi dia juga mengajarkannya kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dia memberikan contoh, dia memberikan teladan, bahkan dia memberikan cara bagaimana mereka harus bersikap kepada Tuhan. Mereka harus mencari Tuhan. Asa tidak hanya melarang untuk mereka menyembah kepada berhala, tapi Asa memberikan solusi. Ini loh yang pantas untuk disembah. Hanya Tuhan. Cari Tuhan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Asa adalah pribadi yang luar biasa. Asa adalah orang yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Asa melakukan apa yang Tuhan berkenan. Saya yakin kita pun pengen seperti itu. Walaupun mungkin ada hal-hal yang belum sempurna yang kita miliki. Tetapi sebagai manusia kita
menginginkan itu juga terjadi dalam hidup kita. Kuncinya cuma satu. Cari Tuhan, andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Kita hanya mampu ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi pribadi seperti Asa ini. Yang kedua, saudara, kalau kita merenungkan apa yang kita sama-sama tadi baca, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang melakukan sesuatu yang baik dan benar, itu tidak lepas dari persoalan. Banyak orang berpikir begini, wah kalau saya dekat dengan Tuhan, saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan secara intim, maka saya akan menjadi pribadi yang bebas. Bebas dalam arti kata bebas dari persoalan, bebas dari masalah, bebas dari kesulitan, dan sebagainya. Saudara, Alkitab tidak pernah menunjukkan hal yang seperti apa yang saya katakan. Tetapi Alkitab menjamin orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan, ada selalu penyertaan Tuhan. Andai kata orang-orang yang dekat dengan Tuhan atau pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan itu menghadapi persoalan, Alkitab selalu menceritakan bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan keberhasilan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita harus paham apa yang Tuhan ingin sampaikan. Tuhan menunjukkan pribadi yang luar biasa. Dalam hal ini adalah Asa, Raja Asa. Tetapi kita harus mengerti bahwa orang yang mempunyai kualitas seperti Asa tidak membuat dia lepas atau bebas dari persoalan. Kenapa? Karena dia masih ada di dunia ini. Saudara dan saya, jangan berkecil hati kalau kita mungkin belum sehebat Asa. Mungkin kita dalam taraf atau tahap untuk menuju ke sana. Belajar untuk melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Tapi jangan kecil hati. Kenapa? Karena Tuhan memampukan kita. Dan perlu saudara ketahui, ketika kita menjadi pribadi yang baik dan benar di mata Tuhan, tantangan, godaan, persoalan, itu masih ada. Terbukti dari sini kalau kita sama-sama sedang meneliti, sedang merenungkan apa yang dikerjakan oleh Raja Asa di mata Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Dia pun juga menghadapi masalah. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-8 dan 9. Dikatakan demikian, pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil. Sebagai pemanah, mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. 9. Serah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Saudara, kalau kita lihat di sini, apa sih yang dihadapi oleh Asa? Pribadi yang luar biasa di mata Tuhan, baik, melakukan yang benar. Ternyata tidak luput dari persoalan. Ada lawan, ada musuh yang sedang dihadapi. Dari apa yang kita bisa lihat dari ayat 8 dan 9, kita bisa mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak imbang. Andai kata pertandingan, ada sesuatu yang tidak imbang. Asa hanya punya 300, tadi dikatakan 300.000
dan 280.000 pasukan. Sedangkan lawannya mempunyai 1 juta. Jelas ada satu perbandingan atau perbedaan. Kalau kita berpikir mereka berperang dan terjadi pertempuran, di atas kertas kita akan pasti bisa mengira-ira bahwa yang menang pasti lawannya atau Serah. Kenapa? Karena jumlahnya banyak. Dan kemenangan itu pasti ada. Dengan mudah didapatkan oleh Serah, orang Ethiopia itu. Saya yakin sebagai raja, Asa punya strategi. Asa mungkin punya kemampuan. Tetapi ketika menghadapi kondisi yang seperti ini, keraguan, kecemasan, itu pasti ada. Saudara, ketika kita menghadapi suatu situasi yang seperti yang dihadapi Asa, walaupun mungkin tidak mirip gitu ya, tidak sama persis. Saya yakin kita akan merasa takut, kita akan merasa cemas. Misalnya, kalau di dompet saudara sedang kosong, nggak ada duitnya. Tapi saudara punya tanggungan, saudara harus bayar atau mengeluarkan uang sejumlah yang dibutuhkan. Pasti secara manusia kita akan berpikir, dari mana? Saya nggak punya. Tidak ada di dalam dompet, kosong, benar-benar kosong. Karena mungkin kita tahu secara persis keadaan dompet kita kosong. Tetapi kewajiban yang harus kita lakukan adalah membayar. Ada tanggungan untuk harus mengeluarkan uang. Saudara akan cemas, akan gelisah, dari mana ini ya? Saudara akan berpikir. Saudara akan mulai mengingat-ingat, kira-kira siapa ya yang dapat diandalkan? Siapa yang bisa menolong ya? Saudara, ketika kita dalam kondisi yang seperti itu, maka dibutuhkanlah bagaimana kita melakukan tindakan baik dan benar di mata Tuhan dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan ini dicontohkan oleh Asa. Ketika dia menghadapi tentara yang mungkin jumlahnya sangat besar, yang dia ngerti bahwa jumlah pasukannya tidak sebesar lawannya. Ini menjadi pergumulan secara pribadi. Bagaimana dia harus menguatkan hati tentaranya untuk punya keberanian maju berperang, untuk punya keyakinan bahwa mereka akan menang. Bagaimana dia harus melakukan seperti ayat yang di 2 tadi. Melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan. Saudara, kalau kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, seringkali baik pasti menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bagaimana solusinya bisa menyelesaikan masalah ini. Tetapi yang benar itu yang kadangkala terluputkan. Ada banyak hal yang mungkin bisa kita lakukan baik secara dunia. Tapi belum tentu menuju kepada yang benar di mata Tuhan. Nah, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi pagi hari ini kita belajar dari Raja Asa ini. Dia memberikan contoh. Dia memberikan pelajaran bagi kita. Apa yang diambil itu baik. Apa yang dia putuskan itu adalah baik dan benar di mata Tuhan. Dia tahu dia tidak bisa berharap kepada manusia. Makanya dia tidak ditulis di sini dia menghubungi kerajaan mana untuk membantu kerajaannya. Supaya dia mendapatkan kemenangan melawan Serah, orang Ethiopia ini. Tetapi justru ada yang dilakukan oleh
Asa. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan demikian. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Saudara, kalau kita baca di khusus ayat 11 ini sesuatu pernyataan yang luar biasa. Ini doa yang disampaikan oleh Asa kepada Tuhan, yang menjadi tindakan yang baik dan benar di mata Tuhan. Kalau saudara lihat dari pernyataannya di ayat 11, benar-benar dia berharap kepada Tuhan. Dia berpegang teguh pada kebenaran. Dia menyadari bahwa yang mampu menolong dia hanya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan lihat apa yang terjadi. Kalau di ayat yang ke-12 dikatakan, dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Saudara, apa yang dikerjakan Tuhan? Ketika Asa melakukan yang baik dan benar di mata Tuhan, dia melakukan bagiannya yang sesuai dengan apa yang diperkenan Tuhan. Dan ini ditunjukkan kepada semua orang-orang yang ada di situ, yang dipimpinnya. Semua pasukannya melihat, oh ternyata ketika maju berperang, ketika menghadapi tentara yang jumlahnya lebih banyak, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa dia tidak mampu dan mempersilahkan Tuhan untuk melakukan bagiannya Tuhan. Dan di ayat 12, tepat apa yang dikatakan oleh Asa. Dan Tuhan memukul kalah. Tidak ditulis di sini dan Asa atau pasukan Raja Asa memukul kalah. Tetapi jelas Tuhan memukul kalah. Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberikan keajaiban. Tuhan yang memberikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang bisa kita ambil. Ketika kita menjadi orang yang baik dan benar di mata Tuhan, itu bukan berarti kita lepas dari persoalan. Kita akan menjadi orang yang selalu hidup tidak punya masalah. Enggak. Tetap kita akan menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Masalah mungkin yang datang, yang kita enggak inginkan, itu bisa datang. Tapi percayalah, kalau kita melakukan bagian kita yang baik dan benar di mata Tuhan, Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan selalu menolong kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh terus berharap dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, di akhir bulan ini kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang selalu terus mengandalkan Engkau Tuhan. Sehingga ketika kami berhadapan dengan persoalan-persoalan kami tahu Tuhan, Engkau yang akan mengerjakan bagian-Mu Tuhan. Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Engkau yang akan melepaskan kami Tuhan. Engkau yang akan menyembuhkan kami. Dan Engkau-lah yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan termeterai dalam hidup mereka. Dan mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.